dan menyenangkan, bahkan engkau melawannya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih-Nya. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Bapa, berfirman dalam Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu ini untuk mengungkapkan hati-Mu dan Tuhan bagi kami pada kami. Kami sudah Tuhan menyatakan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, segala kuasa penjahat iblis yang merampas dan mau menghancurkan, bahkan mau menggagalkan firman Tuhan kami ikat kalau musuh keluar dari tempat ini. Jangan lagi. Karena Yesus biarlah kuasa Yesus menguasai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman, berfirman dari Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan satu firman, yaitu tentang konsep Allah Bapa. Konsep Allah Bapa dalam kekristenan, Allah disebut Bapa. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama, yaitu dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh pertukaran yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Saudaraku, ini sangat jelas sekali firman Tuhan pada hari ini, bahwa jika kita anak, maka kita adalah ahli waris, yaitu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Allah, dengan Yesus. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Kalau kita ahli waris kerajaan surga, tanpa kita sadari bahwa kita ini adalah pemilik kerajaan surga itu sendiri. Amin. Haleluya. Kalau kita pemilik kerajaan surga, berarti apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus bersyukur bahwa waktu-waktu di saat-saat ini, di bumi ini, kita hanya hidup sementara. Mungkin hidup sementara dalam kondisi keadaan situasi yang tidak menguntungkan kita. Tetapi ingat saudaraku, kita memiliki kerajaan surga yang kekal itu, yang sungguh-sungguh menjamin kehidupan kita kelak, untuk kehidupan selama-lamanya. Kalau di dunia hanya paling umur 70-80 tahun, setelah itu selesai.
Tapi hidup dengan Tuhan, menjadi milik Allah, menjadi pewaris kerajaan surga adalah hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bagi orang Kristen, bagi orang Kristen, hubungan Allah Bapa dengan manusia adalah bagaikan seorang bapa dengan anak-anaknya. Bagi orang Kristen, hubungan Allah Bapa dengan manusia adalah bagaikan seorang bapa dengan anak-anaknya. Jadi orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara anak Allah, saya anak Allah, kita semua adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Berarti kita bersaudara satu dengan yang lain. Ada anak di rumah, ada yang bandel, ada yang tidak, ya kategorinya menyakiti hati orang tua dan jadi omongan. Ada yang suka iseng, itu biasa. Karena warna dalam kehidupan keluarga rumah tangga, anak-anak itu beda-beda. Ada yang bandel, ada yang nurut, ada yang simpan dendam, ada yang simpan sakit hati dan lain sebagainya. Ada yang benci orang tua dan sebagainya. Tetapi saudaraku, konsep ini itu adalah menunjukkan kehidupan daripada manusia yang fana di bumi ini. Belum sampai di surga. Kalau di surga ada damai sejahtera, sukacita. Di seberang sana ada medan, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana karena Yesus ada besertaku. Haleluya. Ya. Ini baru. Saudaraku, Efesus pasal 3 ayat 15 berkata, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Coba baca itu Efesus 3 ayat 15. Yang dari sananya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi saudaraku, hubungan Allah dengan anak-anaknya adalah panutan dan model untuk membina keluarga Kristen agar senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan serta takut akan Allah. Terima kasih. Ya. Serta takut akan Allah. Dan saudaraku, di dalam keluarga rumah tangga, ada anak-anak yang puhau, ada anak-anak yang puhau. Kalau anak-anak yang puhau itu bahasa Sumbernya itu dikategorikan anak-anak yang baik. Sedangkan anak-anak yang puhau itu anak-anak yang kurang baik. Ya bandel dan lain sebagainya. Itu sudah wajar. Seperti yang lari-lari itu barusan. Nah, saudara, tapi itu anak puhau, bukan anak puhau. Nah, jadi saudaraku, inilah warna kehidupan keluarga rumah tangga di muka bumi ini. Tapi di surga Tuhan akan merubah seluruh sikap-sikap manusia yang fana itu menjadi sikap yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak usah khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Saudaraku, saya ulangi lagi, dari hubungan Allah dengan anak-anaknya adalah panutan dan model untuk membina keluarga Kristen agar senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan serta takut akan Allah. Jadi, saudaraku, di dalam kehidupan kekristenan, kehidupan keluarga Kristen harus
Didik anak-anak itu agar supaya mereka takut akan Allah. Mereka menghormati orang tua sama dengan mereka menghormati Allah. Kalau mereka tidak menghormati orang tua, berarti mereka juga tidak menghormati Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus di muka bumi ini, khususnya keluarga rumah tangga Kristenan, mereka itu harus mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Allah dan juga takut akan orang tua. Tadi saya baru katakan kepada Joshua, kalau dulu itu anak-anak itu ya takut orang tua, kenapa? Takut dirotani. Tetapi coba sekarang zaman ini, mereka sama sekali tidak takut orang tua. Kalau orang tua marah digebukin, dia pergi lari-lari ke polisi dan dia mulai katakan, apa? ART, penganiayaan, ya anak-anak dianiaya. Saudaraku, ini mengerikan zaman sekarang. Tetapi saudaraku, zaman dulu anak-anak justru takut sama orang tua. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri takut sama bapak saya. Tapi bandelnya saya juga sama. Kalau saya pergi di luar, saya katakan saya ini Alex. Nama samaran saya Alex. Nah, padahal saya punya bapak namanya Alex. Jadi saya bilang Alex. Nah, saudaraku, teman-teman datang ke rumah. Alex. Bapakku kaget dia. Hah? Bapak langsung panggil Alex. Alex, ini ada temanku. Ya, saya datang. Waduh, situ takut enggak? Ya sudah. Bapakku juga sengaja. Ya, panggil saya juga kencang-kencang. Alex, itu ada temanmu. Aduh, memang manusia seperti itu. Ya, dulu nama samaran saya ambil ya konsep daripada bapak saya juga. Akhirnya dia jadi pendeta, ya saya juga ikut jadi pendeta jadinya. Nah, konsep Allah Bapa dalam kekristenan, Allah disebut Bapa. Kita tadi sudah baca itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini anak-anak Allah. Berarti kalau kita anak Allah, berarti kita pewaris kerajaan surga. Di mana Allah tinggal, di situ juga kita akan tinggal karena kita anak. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kita gak usah khawatir, takut di dalam kehidupan dunia ini. Kita punya kewibawaan yang lebih tinggi daripada manusia di bumi ini, yaitu bagi mereka yang orang dunia yang tidak percaya Allah, tidak percaya Yesus. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya kewibawaan kerajaan surga ada di dalam diri kita. Orang-orang lain boleh melecehkan kita, meremehkan kita, tetapi kewibawaan kita itu bersama dengan Tuhan. Kewibawaan kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kita nggak usah khawatir dan takut menghadapi apapun tantangan di bumi ini, karena kita ini adalah milik Allah. Haleluya. Bagi orang Kristen, hubungan Allah Bapa dengan manusia adalah bagaikan seorang bapa dengan anak-anaknya. Jadi orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Allah sebagai Bapa, pemelihara dan pemberi kasih seorang Bapa sejati. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Silakan dibaca. Ayat 4. Tetapi setelah genap Waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir
dari seorang perempuan yang takut kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh kerajaan oleh Allah. Amin. Jadi saudaraku, itu ditegaskan lagi di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai ayat 7 itu berkata, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan dan yang takut pada hukum Taurat, diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga saudaraku kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Jadi saudaraku, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita menyebut Allah kita yang ada di surga itu sebagai Bapa kita. Haleluya. Karena kalau kita ini anak, maka kita juga adalah ahli waris. Konsep kesamaan Bapa, kepribadian Bapa tidaklah lebih tinggi dari anak. Saudaraku, konsep kesamaan Bapa atau kepribadian Bapa tidaklah lebih tinggi dari anak. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Apapun juga dengan Roh Kudus perlu juga diketahui, kehadiran Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu adalah satu. Konsepnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu. Ya, adalah satu. Esa dan tidak terpisahkan. Ini adalah misteri Alkitab. Bisa dibilang hakikat dari hayatnya Bapa, Anak, dan Roh adalah sama. Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga Allah. Itu yang telah disatukan dalam manusia, yang disebut juga dengan impartatif. Ya, itu bahasa Inggris, bahasa orang sana. Ya, bagi yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, Allah Bapa bukan Allah terpisah dari Sang Anak, dan hal ini Yesus adalah penjelmaannya dari Roh Kudus. Haleluya. Yesus adalah penjelmaan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Nah, konsep Tritunggal, next. Konsep Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya merupakan Allah yang esa. Tritunggal ini berarti mereka selalu hadir. Di mana ada Roh Kudus hadir, di situ Allah Bapa ada, Allah Anak juga ada. Dan ketiga-tiganya itu punya peran penting dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam kehidupan kekristenan kita. Di mana ada Roh Kudus, di situ Bapa hadir. Di mana ada Roh Kudus, di situ Allah hadir.
Karena mereka itu konsepnya adalah satu, Esa. Ya. Bapak bukan anak, di situ Bapak bukan Roh Kudus, anak bukan Roh Kudus. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita lihat di situ, Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi tiga-tiga itu adalah Esa satu, sama dengan kita manusia. Nafasnya si J itu si J, tubuhnya si J itu si J, rohnya si J itu si J, jiwanya si J satu, otaknya si J ya satu J. Ada dua. Tidak ada dua, tidak ada one. Tiga di dalam satu. Kalau otaknya si J hilang, menjadi bukan lagi manusia tapi orang gila. Udah nggak ada lagi itu bentuknya manusia. Kalau rohnya, tubuhnya hilang, cuma tinggal roh sama jiwa, itu apa? Hantu. Udah enggak, sebutannya udah lain. Kalau tiganya ini komplit di dalam tubuh manusia itu, maka itulah disebut manusia yang manusia yang sempurna. Sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tiga di dalam satu, tiga yang esa, menjadi kesempurnaan. Paham ya? Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang perlu kita mengerti dan memahami. Saudaraku, Elohim bisa digunakan sebagai gelar atau sebutan. Ingat, Elohim bisa digunakan sebagai gelar atau sebutan. YHWH, YHWH dikenal sebagai pribadi yang kudus, suci, mulia. Itu Yesaya 40 ayat 18. Baca. Yesaya 40 ayat yang ke-18. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu disamakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Nah, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa? yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Jadi Dia adalah mulia, Dia adalah kudus, Dia adalah suci, Dia mulia. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Yesaya 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia, sebab Aku tidak ada Allah di bentuk, sebelum Aku tidak ada Allah di bentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Aku adalah Akulah yang Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan Akulah Tuhan. Jauh juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku lakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Amin. ya.
Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi saudaraku, Allah itu esa dan tidak ada lagi yang dapat dibentuk. Ya, ada yang katakan aku inilah Allah, omong kosong. Allah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi saudaraku, Yesus tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Roh Kudus pun tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Allah Bapa tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Dia itu esa, dia mulia, dia kudus, dia suci. Jadi tidak dapat digantikan oleh siapapun. Manusia yang berdosa. Saudaraku, hari ini kita dengar firman ini. Mungkin akhirnya kita bertobat dan kita percaya Yesus dengan sungguh. Namun, walaupun hari ini kita dikuduskan dengan doa-doa kita, tetapi besok kita sudah buat dosa lagi. Iya tahu? Karena apa? Manusia ini adalah lemah, tidak berdaya, tidak dapat melakukan apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah kudus, Dia suci, Dia itu mulia, memberikan kehidupannya kepada kita agar supaya kita bertahan hidup di dalam kesucian dan kekudusan itu. Sehingga Dia berikan firman itu sebagai alat peperangan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Sebagai alat perang. Engkau ini adalah senjata rohani, ketopang, keselamatan dan lain sebagainya, itu di dalam Efesus. Saudara baca dulu. Ya. Nah, Adonai, Tuhan atau Tuhan, beda dengan YHWH, Yahweh. Jadi saudaraku, Adonai, Elohim, Tuhan atau Tuhan, Tuhan atau Tuhan, beda dengan YHWH, Yahweh. Yesus disebut Logos, Yohanes 1 ayat 1. Yesus disebut Logos. Logos itu firman. Pada awalnya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu juga adalah Allah sendiri. Jadi Yesus itu adalah Logos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah juga. Jadi saudaraku, nama Allah berasal dari bahasa Aram. Nama Allah itu berasal dari bahasa Aram, Syria. Allah yang merupakan penyebutan nama El. Istilah Allah berasal dari kata Al, sama dengan D kalau bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris D, Al. Kita harus mengerti itu. Yang artinya ilah, sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan yang satu. Artinya Tuhan yang satu. Nama Allah ini telah dikenal dan telah dipakai sebelum adanya Al-Quran diturunkan. Nama ini telah digunakan orang-orang Kristen
yang berbahasa Arab dan Timur Tengah untuk memanggil Tuhan sebelum ada Al-Quran. Ingat itu. Jadi nama Allah ini dari bahasa Aram. Bahasa Aram itu Isra, di Syria, bahasa Syria, di Syria. Ya, jadi nama panggilan Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Arab Kristen sebelum Al-Quran turun. Untuk memanggil Allah, memanggil Tuhan Sang Penguasa. Jadi sebelum ada Al-Quran, nama Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Kristen pada zaman sebelum ada Al-Quran. Oleh sebab itu saudara, banyak orang mengkomplain bahwa nama Allah itu adalah milik mereka. Tidak. Ada kecil. Sebelum, Ada kecil. kalau mereka ada kecil, kalau kita ada besar. Jadi sebelum Al-Quran turun, nama Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab, orang Kristen Arab yang menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Disinilah pengertian Allah Bapa itu, supaya kita mengerti benar-benar tentang kehidupan Allah itu. Saudaraku, di situ ada konsep-konsep yang kita kenal, bahwa kalau kita ini anak, berarti kita ahli waris. Haleluya. Amen. Kita ahli waris berarti kita pasti memiliki kerajaan surga. Satu hal yang penting, agar supaya kita memiliki kerajaan surga sampai Tuhan Yesus datang. Kalau anak itu ada di mana? Di ruangan suci. Halo. Kalau anak itu ada di ruangan suci. Kalau di ruangan suci masih bisa tidak murtad? Masih bisa. Kalau dia tinggalkan Yesus, berarti dia akan lepas daripada yang namanya ahli waris. Halo? Kalau dia tinggalkan Yesus imannya, maka dia juga akhirnya diraihkan dari ahli waris. Dicoret namanya. Tetapi kalau dia tetap teguh, sehingga akhirnya dia masuk lagi ke ruangan mahsuti, yaitu akhirnya dia harus mengalami yang namanya baptisan api itu. Itu gak main-main. Baptisan api itu, dan dia tetap bertahan menghadapi baptisan api itu. Maka dia naik tingkat, bukan lagi anak, tetapi dia menjadi tunangan. Karena dewasa. Orang yang dewasa baru bisa bertahan di dalam penderitaan. Kalau anak-anak kecil seperti si yang adik-adik tadi itu, Yelo, bagaimana dia bisa bertahan kalau dia lapar? Nangis-nangis. Pasti dia nangis. Dia itu masih terus diperhatiin sama ibunya, sama kakak-kakaknya, bapaknya. Tapi kalau sudah seperti Yonatan begitu, dia bisa makan sendiri, dia pergi sendiri, dia naik motor sendiri. Itu namanya anak. Kalau masih kecil seperti itu, dia ada di ruangan, dia ada di mana? Di halaman. Dia sudah dibaptis, sudah jadi orang Kristen, tetapi kekristenannya masih labil, Masih anak-anak. belum kuat. Dia harus masuk lagi untuk menjadi, dia harus menerima lagi yang namanya baptisan Roh Kudus. Setelah dia menerima baptisan Roh Kudus, barulah dia akan bertumbuh melalui firman Tuhan. Setelah dia bertumbuh melalui firman Tuhan, dia akan taat, setia
akan firman itu, sehingga dia teguh beriman kepada Kristus, maka akibatnya dia menjadi anak. Dia akhirnya diprediksi menjadi anak Allah. Setelah dia sudah jadi anak, dia harus dewasa. Kalau terus masih jadi anak, terus disuapin, dikasih makan terus, kasih sekolah terus, ya betul enggak? Harus dikasih ya jajan terus, masih anak toh? Si Jonathan sebagai anak masih dikasih jajan enggak? Masih kasih uang sekolah enggak? Masih. Tanya bapaknya. Enggak. Puasa. Dia puasa. Ya. Yang benar aja. Enggak ada tanya dia. Masih kasih makan enggak? Masih lah. Ah, Ini yang gede. ah. Jadi sudah seperti itu berarti anak. Namun anak tidak dapat ya lepas kontrol dari orang tua juga. Tetapi kalau dia sudah dewasa, dia bisa dilepas. Dia bisa mandiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dia bisa hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, Mandi. atur diri sendiri. Karena sudah dewasa. Jadi tidak lagi butuh uang jajan dari mama. Dia sudah punya penghasilan sendiri. Iya toh? Nah itu hebatnya. Jadi saudaraku, kita tidak cukup sampai pada kategori anak, tapi mari kita mau terus menjadi kategori dewasa. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berfirman. Amin. Sudah cukup lah. Jangan lama-lama nanti kalian marah-marah. Haleluya.